Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan taufiknya kita bisa bermuajahah, bisa belajar bersama untuk mempelajari dan membahas bareng-bareng isi dari kitab Fathul Qarib. Dan pembahasan kita kali ini tadi sudah kita bahas tentang syarat wajib Jumat, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang syarat sah Jumat, seperti itu. Kita langsung ke matan Fathul Qarib. Kata muallif, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu sihhati fi'liha salasatun. Adapun syarat-syarat sah pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3 katanya. Jadi syarat sah pelaksanaan penyelenggaraan sholat Jumat itu ada 3. Al-awwalu, kata mu'alif, yang pertama katanya, darul iqamah, tempat tinggal. Allati yastawtinuha al-adadul mujmi'una sawa'un fi dhalikal mudun wal qura allati tuttakhadu watanan. Wa 'abara al-musannifu an dhalika biqawlihi an takuna al-baladu misran kanatil balad aw qaryah. Nah, yang pertama katanya tempat tinggal yang dihuni oleh sejumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat, baik itu berupa kota atau berupa pedesaan. Musannif, katanya musannif, di matannya itu diibaratkan dengan kata misran awil qaryah. Misran itu perkotaan, seperti itu. Jadi tidak bersyarat bahwa harus di kota, misalkan. Di kampung pun sah, asalkan warganya cukup. Nanti nomor 2-nya berapa adadnya, berapa jumlahnya kita bahas. Yang penting sekumpulan masyarakat yang mana masyarakat itu tinggal di tempat itu, seperti itu, dan menetap. Itu syarat yang pertama. Syarat pertama harus bertempat tinggal, menetap di situ dengan jumlah jamaah yang cukup. Mau itu di kota, mau itu di desa, sama saja, seperti itu. Berapa jumlahnya? Jumlah jamaahnya berapa? Nih, masuk ke syarat sah yang kedua. Kata mu'alif, wathani an takuna al-adadu fi jama'atil jumu'ati 40 rajulan min ahlil jumu'ah. Yang kedua, sebagai syarat sah penyelenggaraan sholat Jumat itu, jumlah jamaah sholat Jumat harus mencapai 40 laki-laki dari golongan ahli
golongan ahli Jumat. Maksudnya golongan ahli Jumat ini bukan kategori anak-anak, bukan kategori hamba sahaya. Ini benar-benar hurriyah, dan dia balik, dan dia muslim, dan dia laki-laki sebanyak 40 orang, seperti itu. 29 misalkan ada anak kecil belum balik satu, berarti tidak masuk, seperti itu. 29 misalkan ada satu hamba sahaya, berarti tidak sesuai, karena di sini kata mu'alif keterangannya arba'ina rajulan min ahil jumu'ah. Jadi harus 40 dari laki-laki golongan ahli Jum'ah, seperti itu. Maksud ahli Jum'ah golongan yang masuk kategori syarat wajib Jumat, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan wahumul mukallifun az-zukur al-ahrar wal mustautinun bihaitsu la yaz'anuna amma stautinuhu syita'an wala saifan illa lihajatin. Mereka adalah maksud dari 40 laki-laki ahli Jum'ah itu, maksudnya orang-orang yang semuanya mukallaf, semuanya dewasa, semuanya baligh, seperti itu, muslim juga, dan merdeka katanya, bukan hamba sahaya. Al-mustautinun, dan bertempat tinggal tetap. Tidak termasuk orang-orang yang suka pindah-pindah katanya. Tidak termasuk. Mereka yang pindah misalkan tinggal di musim dingin di sini, tinggal di musim musim kemarau di sana, seperti itu. Kecuali dengan hajat yang syar'i. Kecuali dengan hajat yang syar'i. Yang ketiganya, wasalisu, yang ketiganya, an yakuna al-waqtu baqiyan wa huwa zuhur. Waktu pelaksanaan, waktu penyelenggaraan sholat Jumat itu harus benar-benar cukup untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Karena kita tahu bersama, karena sholat Jumat kadang membutuhkan waktu 40 menit sampai 50 menit dari awal azan sampai akhirnya. Nah, waktu itu katanya cukup nggak dengan waktu zuhur yang tersisa, cukup nggak untuk menyelenggarakan sholat Jumat? Ketika tidak cukup, maka menyelenggarakan sholat zuhur, melaksanakan sholat zuhur itu lebih afdal, lebih aula. Ini poin ketiganya. Wasalisu an yakunal waktu baqiyan. Jadi penyelenggaraan sholat Jumat bisa sah kalau semua rangkaian sholat Jumat bisa dilaksanakan di waktu zuhur yang ada, seperti itu. Mungkin ini tidak menutup kemungkinan, misalkan terjadi auzubillah misalkan gempa di hari Jumat jam 12 misalkan, adzan, semuanya orang kaget dan yang pasti tidak bisa melaksanakan rangkaian Jumat. Bisa-bisa misalkan di jam 2 sudah mulai orang-orang kumpul di masjid jam 2. Tapi ini dikira-kira jam 2 itu cukup tidak untuk melaksanakan rangkaian Jumat. Ketika tidak cukup, maka sholat zuhur lebih bagus. Dilanjutkan lagi kata mu'alif, wa yushtaratu an taqa'al jum'atu kullaha fil waqt. Maka seluruh bagian sholat Jumat, seluruh rangkaian sholat Jumat harus terlaksana di dalam waktunya. Maksudnya di dalam waktu zuhur, seperti itu. Falau dhaqa waktu zuhur anha bi allam yabqa minhu ma la yas'u alladhi la budda minhu fiha min khutbataiha wa raq'ataiha
sulliyat zuhron. Nih yang saya jelaskan tadi. Seandainya waktu salat zuhur mepet, tidak cukup katanya untuk menyelenggarakan rangkaian Jumat, yaitu penyelenggaraannya itu yang pokoknya katanya 2 khutbah dan 2 rakaat Jumat, ternyata waktu zuhur itu tidak cukup, kata mu'alif, sulliyat zuhron, maka yang harus dilaksanakan bukan sholat Jumat tetapi sholat zuhur, itu sebagai pengganti dari sholat Jumat yang tidak cukup penyelenggaraannya. Seperti itu. Lanjutkan. Fa in kharajal waktu au udimatis syurut ay jami'a waqti zuhur yaqinan au zannan wa hum fiha sulliyat zuhran binaan ala ma fu'ila minha wa fatatil jumu'atu sawa'un azraku minha raq'atan am la. Jika salat zuhur telah habis, katanya, jika waktu salat zuhur telah habis atau syarat-syarat salat Jumat tidak terpenuhi, mau itu secara yakin atau cuma menduga-duga saja, maka penyelenggaraan salat Jumat tidak sah. Harus diganti dengan zuhur seperti. Tapi di sini ada ta'liq di sini. Apa katanya? Walau syakau fi khuruji waqtiha wa hum fiha atimmuha jumu'ah ala sahih. Seandainya para jamaah khutbatain sudah dilakukan, 2 khutbah sudah dilakukan, terusnya lagi sholat Jumat sudah didirikan, tetapi para jamaah dengan imam ngerasa ragu, ini kayaknya sudah habis deh, sudah masuk waktu asar misalkan. Ini ada ta'liq di sini. Selesaikan saja Jumat, katanya. Selesaikan saja Jumat. Atammuha jumu'ah ala sahih. Maka selesaikan Jumat dan Jumat itu diselenggarakan dengan sah. Seperti itu. Selenggarakan saja. Tapi kalau misalnya yakin di awal penyelenggaraan Jumat misalkan, wah tidak bakalan ini, misalkan tidak bakalan cukup, maka lebih baik diganti dengan zuhur karena tidak masuk prasyarat yang ketiganya untuk penyelenggaraan salat Jumat, yaitu harus cukup waktunya untuk penyelenggaraan Jumat, yaitu khutbatain, 2 khutbah dan 2 rakaat. Seperti itu. Ya. Nah, itu pembahasan syarat sah Jumat. Saya ulang lagi, syarat sah penyelenggaraan Jumat, pelaksanaan Jumat itu ada 3. Yang pertama, jamaah harus bertempat tinggal di tempat tinggal yang tetap, seperti itu. Terus yang kedua, harus memenuhi jumlah minimal, yaitu 40 bukan sembarang 40, tidak sama ibu-ibu, tidak sama anak kecil. Ini benar-benar harus orang yang merdeka, laki-laki yang dewasa yang berakal dan termasuk kategori ahli Jum'ah, seperti itu. Terus yang ketiganya, waktu yang ada, waktu zuhur yang ada harus dipastikan cukup untuk menyelenggarakan rangkaian Jumat. Tidak ada salah satunya dari syarat sah Jumat ini bukan berarti tidak sholat Jumat, seperti itu. Tapi kewajibannya adalah menyelenggarakan atau mendirikan sholat zuhur, seperti itu. Mudah-mudahan materi bisa dipahami, mudah-mudahan materi bisa tersampaikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya. Ya. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa
ketika sudah memahami materi, kewajiban kita setelahnya adalah mengamalkan materi itu. Seperti itu. Karena ini amanat dari Allah, sampaikan balighu anni walau ayah. Ketika sudah paham satu materi, maka kewajiban setelahnya adalah menyampaikan. Tidak disampaikan, kata Nabi apa? Pemahaman itu lana au alaina. Mungkin aja jadi syafaat, mungkin aja jadi syafaat, mungkin aja jadi laknat kalau tidak disampaikan. Jadi kewajiban kita setelahnya ketika sudah paham materi, maka sampaikan. Kepada siapa? Jangan jauh-jauh. Seperti kewajiban kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Pahami kepada diri pribadi, habis itu orang-orang terdekat kita. Itu aja dulu, amankan, pahamkan diri sendiri, pahamkan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan hidayah taufik selalu menyertai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.